hardware, atau bisa dibilang ini hardware walletnya. Rata-rata cold wallet sih emang dalam bentuk hardware wallet. Nah, di sini aku pakai Ledger Nano X, tapi kurang lebih biasanya hardware wallet itu lumayan mirip ya. Miripnya itu di mana mereka itu biasa ada tombol dan ada layar kecil gitu untuk interaksi sama walletnya. Oke, ini baru aja tadi aku cas karena kayaknya masih baru, dia baterainya nggak ada. Oke, dia ini tuh baterainya emang nggak banyak ya, tadi aku cuma cas sebentar. Kurang lebih harusnya cuma ngikutin step-step yang muncul itu cukup untuk bisa setup Ledger ini. Oke, jadi tombolnya itu untuk navigasi ke kanan dan ke kiri. Sekarang kita next dulu aja ya biar cepat. Dan kalau mau select itu tekan kedua tombol ini berbarengan. Tuh, misalnya mau di control center hold both buttons gitu ya. Ini bisa lihat persentase baterainya sekarang 26%. Ini buat power off, ini close exit dari control center. Menurut aku sih Ledger salah satu cold wallet yang oke ya. Nanti aku juga akan ngasih tahu kenapa. Tapi di sini kita akan setup dulu. Oke, ini kita start. Kita bisa setup sebuah cold wallet sebagai new device. Jadi kita bikin wallet baru. Atau bisa juga untuk restore from recovery phrase. Karena ini aku mau setup sebagai wallet baru, aku akan pilih yang setup as new device. Nah, bagusnya itu pertama, Ledger ini dia ada pin. Jadi kalaupun device ini di tangan orang yang tidak seharusnya pegang Ledger ini, dia nggak bisa akses dananya karena harus tahu juga pinnya itu apa. Ini bisa 4-8 digit. Karena kita set aja enter pin. Ini yang tombol yang sebelah kiri ini untuk turunin angkanya. Ini kalau kelihatan ya. Sebentar. Kalau kelihatan ini angka 7. Kalau misalnya aku pencet yang atas, ini jadi angka 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, aku set aja ini ke 1. Kalau misalnya mau di set pinnya, tinggal tekan aja kedua tombolnya barengan. Oke, misalnya ini 2. Nah, ini juga ada kalau misalnya kalian mau hapus salah angka, salah digit, itu ada yang ikonnya itu backspace ya, dibuat hapus. Jadi kalau mau hapus tinggal pencet itu dengan kedua tombol barengan. Nah, sekarang digit yang pertama, pin yang pertama udah kehapus, jadi bisa di set ulang. Ini aku set aja 4 angka. Karena ini minimalnya cuma 4 angka, kalau misalnya pinnya itu udah diisi dengan 4 angka, kita bisa stop aja, dia ada icon yang centang. Tapi kalau misalnya mau lebih banyak juga bisa. Misalnya aku mau tambahin 1 lagi. Oke, baru udah. Nah, tinggal cari aja yang simbol centang ini, terus tekan kedua tombolnya. Terus tinggal confirm pin, lakukan hal yang sama. Kalau udah set pinnya, Ledger ini akan kasih tahu recovery phrase-nya. Langsung aja pencet kedua tombolnya. Nah, ya, terus tinggal di next lagi. Intinya jangan pernah kasih tahu recovery phrase atau secret phrase dari semua wallet kalian ya. Karena hal itulah yang bisa dipakai untuk bisa akses ke wallet kalian, untuk bisa akses dananya. Nah, ini dia minta kita tulis itu di recovery sheet. Jadi waktu beli Ledger itu dia bakal kasih kita kertas untuk tulis recovery phrase kayak gini. Ada 24 kata. Sebenarnya kalian juga bisa tulis dimanapun, tapi ya karena udah dikasih kertasnya, pakai aja kalau mau. Terus di sini tinggal pencet kedua tombolnya untuk lanjut. Jadi dia akan langsung ngasih tahu setiap katanya sampai 24 kata dari secret recovery phrase kita. Kalau misalnya kelihatan ya, ini bakal ada nunjukin salah satu kata. Yang pertama misalnya exercise. Terus kalau udah dicatat, tinggal lanjut aja next sampai ke 24 kata. Ini kata kedua, window. Jadi tinggal di next terus aja sampai semua phrase-nya udah dimunculin. Dan jangan lupa recovery phrase itu disimpan baik-baik ya. Jangan sampai lupa.
Kalau udah ditulis semua recovery phrase-nya, dia juga akan minta kita untuk nge-verify ulang recovery phrase tersebut. Jadi ini tinggal pencet aja kedua tombolnya. Terus kita confirm your recovery phrase. Jadi di sini dia akan minta kita konfirmasi apakah kata pertama ini benar. Misalnya ini tampilannya would. Bener gak tuh would? Kalau enggak kita next terus sampai sesuai. Kalau tadi kan kata pertamanya exercise. Tadi aku udah kasih lihat ke kalian. Jadi kalau misalnya sesuai, tinggal pencet aja kedua tombolnya lagi. Gitu. Dan lakukan hal itu terus-terusan sampai kata ke-24. Maka dari ini tadi aku sempat bilang kalau salah satu kekurangannya pakai cold wallet yang hardware wallet kayak gini, ya agak lebih ribet ya pakainya ya, karena kayak buat konfirmasi kata-katanya aja kita nggak bisa tinggal ketik aja, tapi kita harus next terus sampai menemukan kata yang sesuai. Kalau udah beres verifikasinya, dia akan kasih tahu kalau misalnya recovery phrase-nya itu udah oke. Terus ini tinggal di next lagi. Dia juga ngingetin kalau misalnya sampai itu hilang, dicuri, ya aset kita juga bisa hilang. Yang penting jangan pernah share recovery phrase, dan ledger juga nggak akan pernah minta recovery phrase kita. Jadi kalau kalian beli cold wallet, brand yang jual cold wallet itu pun nggak akan minta recovery phrase kalian. Oke, tinggal pencet aja kedua tombol. Dia akan processing. Sekarang device-nya udah ready. Ini kita bisa langsung ke dashboard-nya aja. Nah, kalau di Ledger ini, dia tuh ada aplikasi untuk setiap kriptonya. Jadi, setiap aplikasi itu untuk setiap kripto, untuk transaksi dengan kripto tersebut. Sebelum kita install app, aku akan setup dulu aplikasi Ledger untuk di desktop. Dan kalau kalian beli cold wallet, jangan lupa untuk selalu lock device kalian saat kalian udah nggak pakai.